Polda Jateng bongkar kasus pencabulan di 3 kabupaten. Polda Jateng membongkar kasus pencabulan yang terjadi di 3 wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara. Puluhan anak diduga menjadi korban dari aksi para pelaku. Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Juhandani Raharjopuro, menjelaskan kasus pertama terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang tersangka berinisial AF, yang merupakan warga asal Riau. Korbannya yakni seorang ibu berinisial IM, warga Pekalongan. Awalnya, sempat beredar video viral dugaan hubungan persetubuhan seorang ibu dengan anaknya. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ibu dan anak ini korban dari tersangka yang mengaku sebagai orang pintar. Saat itu, pelaku menamakan diri sebagai Sri di media sosial dengan memasang foto profil seorang perempuan. Pelaku kemudian menawarkan pengobatan secara supranatural. Kemudian korban berminat dengan jasa pelaku dan mulai berhubungan melalui media sosial, hingga akhirnya pelaku mulai melancarkan aksinya dengan memberi cara-cara tak etis, seperti meminta korban untuk bersetubuh dengan anaknya yang harus didokumentasi melalui video. Hasil rekaman video itu pun menjadi alat pelaku untuk memeras uang korban, dengan mengancam akan mengedarkan video tersebut di media sosial. Kasus kedua terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Polisi menangkap seorang guru agama berinisial SAW yang diduga mencabuli sejumlah santrinya sesama jenis. Dalam kasus ini, ada sebanyak 7 korban, yang mana korban ini merupakan murid pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku telah mencabuli para santrinya sejak 2021 hingga 2022. Ketiga, polisi mengungkap kasus pencabulan di Kabupaten Batang. Kasus yang terjadi di sebuah sekolah itu, dilakukan seorang guru dengan puluhan anak-anak menjadi korban. Dalam kasus ini, pelaku berinisial AM, berhasil diringkus oleh aparat kepolisian. Menurut keterangan petugas, kasus pencabulan yang dilakukan pelaku ini sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga Agustus tahun 2022. Lokasi pencabulan berada di ruang kelas, ruang OSIS, dan gudang musola sekolah. Para pelaku kini telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut dengan mendekam di penjara. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat memang tersangka mulai tahun 2020 bekerja di SMP yang sekarang. Kemudian sebelumnya dia ada di SD maupun di SMP di luar Batang. Dari hasil penyelidikan sampai dengan saat ini, kita belum mendapatkan TKP lain sampai hari ini. Namun kami terus mendalami, karena hal ini juga hal yang tentu saja memberikan pengertian kepada masyarakat. Mereka masih beranggapan bahwa ini aib, sehingga tidak melaporkan, sehingga kita tidak mengembangkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan, mungkin ada masyarakat atau putra-putrinya menjadi korban di Polres Batang sudah di posko pengaduan. Posko pengaduan ini kami akan jaga kerahasiaan bagi para korban. Yang utama adalah kita gunakan untuk proses penegakan hukumnya. Jadi kita sudah berupaya dan sampai saat ini baru 1 TKP di Batang.